bunuh diri itu mahasiswa S3 malah mbak, kurang pinter apa coba S3 cuma dia bunuh diri itu penyebabnya simple, bukan simple, tapi masalahnya itu adalah karena kalau nggak salah tuh patah hati atau putus cinta gitu ya. Terus akhirnya dia milih untuk ini lompat gitu dari gedung itu di salah satu kampus di Taiwan. Itu tahun lalu kejadiannya, saya dapat cerita. Nah jadi kadang memang nggak cuma hanya untuk urus alasan ini ya, pendidikan, tapi hal-hal lain kayak misalnya mungkin dari sisi psikologis, dari mental, ada hal-hal yang membuat dia menjadi stres gitu kali ya, dan caranya seperti itu. Kemudian ada juga di kampus lain itu dia mahasiswa S2 itu juga bunuh diri, tapi dengan ini bakar batu bara atau apa gitu, jadi pakai asap lah dia bunuh dirinya dengan cara seperti itu. Dan ini penyebabnya karena dia merasa gak yakin dengan masa depan gimana gitu ya, dia merasa kayak hopeless, gak ada punya, dan kayaknya melewati masa-masa menulis tesis itu kan luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat hal-hal semacam ini, kita bisa melihat ya seperti apa permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Taiwan. Nah kalau di Indonesia mungkin juga ada macam-macam gitu kan ya. Nah ini makanya di sini saya mau yang tadi ya, tugas yang tadi saya sampaikan itu, teman-teman mungkin bisa melihat ada nggak sih kalau tadi orang Indonesia kan polanya beda. Nah ini kalau dia orang Indonesia di Taiwan, ada nggak sih perubahannya gitu, nilai sosialnya seperti apa, normanya gimana, terus kalau misalnya pernah dengar kasus-kasusnya kayak apa kayak gitu ya. Banyak pikiran apa nih. Oke. Nggak pernah tahu bu, nggak pernah tahu apanya mbak. Aduh, tekanan batin ya, betul juga. Terus ada ya ini, jadi kasus-kasus, jadi ketika teman-teman melihat berita berita di mana saja, terutama yang kriminal, itu bisa sambil menganalisa gitu ya, dari sisi perspektif sosial itu gimana gitu, apa penyebabnya. Ini melatih analisa teman-teman, jadi nggak cuma sekedar kita tahu wah itu heboh gitu, rame, panas, tapi ketika mencoba melihat dari sisi akademisnya gitu ya, dari sisi logikanya, itu nanti akan bisa membantu why-nya gitu ya. 5W1H, tahu 5W1H? What, why, when, where, who, kemudian how gitu kan. Nah dari situ tuh jadi bisa melihat pola-polanya, dan harapannya ketika, terutama nih kalau sosiolog itu adalah tugasnya salah satunya ketika ada satu kejadian kita tahu polanya, diharapkan ketika ada kejadian yang lainnya kita sudah tahu polanya, kan lebih mudah menyelesaikan masalah, atau bisa juga untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama gitu ya. Oh di sini banyak diputus pacar, bunuh keluarga pacar, oh gitu ya. Minta warisan, oh ya itu juga banyak. Kalau kasus-kasus di dulu saya karena studinya studi Jepang ya teman-teman sekalian, jadi memang saya lebih tahu banyak tentang masalah masyarakat di Jepang gitu ya. Memang kasus-kasus ekstrimnya ya itu karena biasanya karena gagal ujian, terus dari gagal entah kerja nggak dapet, terus tadi yang hikikomori gitu ya, karena dibully segala macam, memilih untuk menyendiri. Nah ini memang kalau dari sisi masyarakat Jepang, terlepas dari mereka sudah semaju apa, semodern apa, tetap saja ada permasalahan masyarakat gitu, dan itu cukup menjadi isu ya, jadi topik. Dan juga kalau saya suka nonton drama nggak? Wah, ini pelajaran apa sih malah ngomongin drama. Ada yang suka nonton drama nggak mbak?
drama Jepang, drama Korea. Nah itu saya termasuk suka nonton drama ya. Nah tapi nggak cuma buat seneng-seneng aja, tapi untuk melihat gimana fenomena yang terjadi. Salah satunya kalau untuk di kalangan sekolah ya, sekolah di Jepang yang menjadi masalah salah satunya adalah pembulian. Membuli, tau ya, bully, bully. Ya tahu ya. Membuli itu jadi mereka itu bisa menyebabkan banyak sekali masalah kayak gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya itu bisa kasus-kasus terjadi kasus-kasus ekstrim gitu. Drama anak SMA pun diri ya. Nih kalau misalnya lihat drama sambil ini ya Mbak ya, kira-kira melihat seperti apa konteksnya ya. Biasanya kan film itu menunjukkan ini ya, fenomena sosial yang ada di masyarakat daerah, masyarakat di negara tersebut kayak gitu. Makanya kalau saya ngeliat drama Jepang terutama, itu mereka memang benar-benar menunjukkan apa masalah-masalah apa yang lagi gitu ya di kalangan masyarakat. Jadi nggak cuma sekedar menikmati jalan ceritanya saja bikin penasaran, tapi coba kita lihat konteks filmnya itu di masyarakatnya seperti apa. Dan kalau misalnya ada yang sudah baca buku BSE belum nih? Udah baca? Kalau misalnya udah baca itu memang di salah satu tugasnya itu disebutkan nonton film malah mencoba mengamati film Indonesia gitu ya, film Indonesia, kemudian dianalisa bagaimana fenomenanya, kemudian apa yang terjadi, masalah masyarakatnya apa, bla 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 bla. Nah itu ini sangat apa ya, unik juga sih buat teman-teman, jadi nggak bosan juga ya untuk memahami masyarakat, gak cuma untuk hiburan gitu ya kalau nonton film, tapi juga untuk mengetahui tadi problem masyarakatnya apa. BSE Mbak, buku BSE yang saya kasih linknya. BSE itu kok saya lupa BSE itu apa. Kebiasaan nyebutnya BSE. BSE itu yang B nya apa, S nya apa, E nya elektronik. Jadi ini PDF bentuknya ada di share di Facebook, silakan diunduh gitu ya. Nah, jadi di situ menariknya adalah ketika memahami isu-isu sosial itu kita langsung bisa mempraktikkan gitu untuk mengetahui gimana contoh-contohnya melalui contoh-contoh permasalahan masyarakat yang ada di sehari-hari gitu ya, dari film lah, dari mengamati langsung lah, segala macam gitu. Oke. Nah ini sedikit mengulang kembali ya dan mendalami tentang masalah interaksi sosial. Kan kalau minggu lalu saya sudah membahas sedikit tentang nilai dan norma, sekarang interaksi sosial. Nah interaksi sosial ini syarat terjadinya yang pertama harus ada kontak ya, harus ada yang ketemu, dan kedua ada komunikasi. Kalau udah ada kontak kan biasanya otomatis ada komunikasi gitu. Terus hal-hal lain yang berpengaruh ya dalam berinteraksi ada usia, kemudian jenis kelamin, penampilan fisik, penampilan busana, percakapannya juga. Ini sedikit ya, ketika sedikit menyinggung gitu ya, misalnya teman-teman ketemu dengan orang gitu ya, usia itu apalagi kalau di kultur Jawa mungkin atau kultur Asia, umurnya berapa, misalnya kita ngeliat orang, oh ini orang udah sepuh nih, oh ini yang masih muda, masih anak-anak, segala macam. Nah itu akan menentukan bagaimana sikap kita biasanya. Kalau di tadi yang saya sebutkan di budaya Asia itu kan sangat senioritas itu ya, atau gimana ya, lebih ngajeni gitu, lebih menghormati kan kalau sama yang lebih tua. Kemudian jenis kelamin itu juga laki-laki ketika bertemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Nah kalau diantara itu gimana? Bagaimana ekspresi kita atau
tanggapan kita ketika berinteraksi, berkomunikasi atau melakukan kontak sosial dengan orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda gitu. Terus penampilan fisik itu juga baik dari sisi dia cacat atau tidak, lengkap atau tidak, cantik apa enggak, itu kan sangat subjektif ya, dan itu biasanya akan sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya nih jujur kan, kalau misalnya belanja ke toko itu lebih seneng ketemu sama mbak-mbak atau mas-mas, ayo. Lebih seneng kalau ke toko itu yang jaga mbak-mbak atau mas-mas. Kalau saya sih yang penting orangnya ramah, mau mbak-mbak atau mas-mas terserah, tapi ramah gitu. Kalau udah jutek gitu ya, udah maksudnya kita pingin refreshing gitu, mau belanja lihat-lihat baju atau lihat-lihat buku, tapi kalau yang jaga itu ketus, jahat gitu, nggak senyum, nah itu jadi bikin nggak nyaman toh. Nah itu akan berpengaruh pada interaksi kita. Kalau mas-mas dikasih lebih murah, wah pengalaman banget ya mbak ya. Kalau sama mbak-mbak emang nggak dikasih diskon ya mbak ya. Oke lanjut. Nah tadi jenis penampilan busana juga kan kadang pakai baju itu juga ini ya berpengaruh. Misalnya kalau dulu saya ingat kalau misalnya bajunya agak lusuh ya, ada yang bilang don't judge someone from its cover gitu, jangan menghakimi seseorang karena bajunya, tapi tetap bagaimanapun kan berbeda gaya busananya itu akan berpengaruh bagaimana cara kita berperilaku gitu kan. Kalau ketemu dengan orang yang bajunya gimana atau bajunya gimana yang itu kan ada istilahnya kesan ya yang timbul di pikiran kita, dan itu akan berpengaruh gimana pola komunikasi kita ke dia gitu. Kalau misalnya saya ada nggak sih yang lihat di Facebook, ada kemarin yang share video tentang apa sih, saya lupa judulnya apa, tapi ini bule ya konteksnya. Jadi dia sengaja ngetes orang-orang tuh, jadi dia tuh pura-pura batuk atau pura-pura sakit gitu ya, tapi dia pakai baju lusuh. Jadi batuk di tengah jalan, dia udah bilang tolong ya itu sambil batuk-batuk, tapi nggak ada seorang pun yang mendekati yang mau menolong gitu ya. Mungkin dia ngeliat wah kalau pakai baju gembel gitu kan, wah paling gembel tuh kurang kerjaan atau gimana. Jadi dari sekian banyak itu nggak ada yang satupun orang yang mau ngebantu dia. Nah kemudian dia ngetes lagi nih, dia ganti baju gitu ya, ganti baju dengan baju yang lebih rapi, pakai jas, pakai sepatu pantofel gitu. Kemudian dia pura-pura sakit ya gitu, batuk-batuk sampai jatuh gitu. Itu nggak perlu lama, akhirnya semua orang tuh pada bantuin dia gitu. Udah langsung panik, langsung yang helpnya tuh saya minta tolong tuh langsung diatasi. Tapi kalau yang tadi yang dia berpakaian gembel itu enggak gitu. Jadi ini ada memang secara nggak langsung ada stereotip ya, bagaimana seseorang berpakaian itu menentukan bagaimana sikapnya gitu. Status sosial itu juga termasuk. Terus juga kalau saya keinget cerita ibu saya itu kan pas waktu itu di Jogja gitu ya, kan banyak di Jogja itu kan yang jualan toko-toko jualan batik. Nah waktu itu ibu saya tuh emang sengaja karena agak males gitu ya, cuma pakai sandal jepitan, terus celana santai, pakai kaosnya pun kaos kayak kaos olahraga biasa lah, kaos santai lah, bukan kaos yang bagus gitu enggak. Nah beliau masuk ke salah satu toko batik yang itu cukup luks gitu kan, tapi penjaga sama mbak penjaga tokonya begitu melihat penampilan ibu saya kan, ya ibu saya udah cuma pakai sandal doang, terus nggak bawa tas, nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, tapi ketika masuk ke toko tersebut itu nggak dilayani. Kemudian
nggak ditanya cari apa bu atau segala macam, dan ibu saya itu agak apa ya,